Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil munazzah an simatil hudusi wal alwani wal kaifiyat. Wa ashhadu an la ilaha illallahul ghaniyyu an kulli ma siwahu wal muftaqiru ilayhi. والمفتقر إليه كل شيء في سائر الأوقات وأشهد أن سيدنا محمدا سيد المخلوقات والصلاة والسلام على رسول الله صاحب الحوض والشفاعات وعلى آله المفضلين على سائر الأمم وأصحابه الفائزين بأنواع الخيرات والنعم. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali pada malam yang penuh barokah ini untuk sama-sama mengikuti thalabul ilmi. Yang mudah-mudahan pertemuan kita pada setiap thalabul ini akan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan menjadi wasilah serta jembatan untuk menuju kepada surganya Allah Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian tauhid kita di dalam sifat 20 dari Allah, dalam sifat ma'nawiyah. Dan pada kesempatan ini kita telah sampai dengan sifat ma'nawiyah dari Allah, yaitu kaunu aliman. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu aliman, dan wajib bagi haknya Allah Ta'ala memiliki sifat kaunuhu aliman, bahwa kaunuhu aliman ini keberadaan Allah itu adalah zat yang maha mengetahui. Wa huwa, adapun kaunuhu aliman itu sifatul lahu Ta'ala, merupakan sifat yang tetap bagi Allah Ta'ala, azaliyatun, yang bersifat azali, mughayyiratul ilmi, yang membedakan dengan sifat ilmu, lakinnaha lazimatun lahu, tetapi sifat kaunuhu aliman itu melazimkan bagi sifat ilmu. Wa huwa amrun i'tibariyun, wa huwa, sifat kaunu aliman itu merupakan perkara i'tibar, laisa lahu, yang tidak ada di dalam urusan itu tahaqququ fil khariji, yang keadaannya keluar dari hati, bal fi nafsihi, tetapi di dalam diri urusan itu adalah urusan itu wa fi dhihni faqat, wa fi dhihni faqat, jadi hanya ada di dalam hati saja. Wadidduhu kaunuhu jahilan, dan lawan daripada sifat kaunuhu aliman itu adalah kaunuhu jahilan, bahwasanya Allah memiliki sifat bodoh. Nah, ini adalah lawannya atau mustahilnya. Wa dalilu ala dzalika dalilul ilmi. Nah, sedangkan dalil daripada sifat kaunuhu aliman ini itu sama dengan dalil pada sifat ilmu yang ada di dalam sifat ma'ani. Wa isyita qulta wad dalilu ala wujubihi lahu ta'ala, dan apabila kamu menginginkan, qultu, mengatakan kamu, wad dalilu, tentang dalil ala wujubihi lahu ta'ala, terhadap wajibnya kaunu aliman itu bagi Allah, annal kauna ilman, bahwasanya kaunu aliman itu lazimun liqiyami, itu lazim tegaknya di dalam ilmi, dalam sifat ilmu bihi ta'ala, bagi Allah Ta'ala. Wa haitsu wajabat lahu ta'ala hadhihi sifatu, dan seandainya wajib kepada Allah Ta'ala hadhihi
di dalam sifat ini istihalan alaihi biduha, maka mustahillah bagi Allah apa yang menjadi lawannya, yaitu kaunuhu jahilan. Artinya mustahil Allah bersifat bodoh. Saudara-saudara sekalian, seperti kita ketahui bahwa sifat ma'nawiyah ini adalah merupakan kelaziman dari sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani itu memiliki sifat ma'nawiyah. Sudah dijelaskan terdahulu bahwa ini menjadi penting untuk membedakan dengan sifat yang ada pada diri makhluknya atau dalam manusia. Karena sifat-sifat ini ada kemiripan. Nah, begitu juga di dalam kaum mu'aliman. Jadi setiap sifat ma'ani yang 7 itu akan memiliki sifat ma'nawiyah. Ini merupakan kelaziman. Hanya bedanya di dalam kenyataannya itu bagi Allah sifat ma'aninya yang kenyataan. Sedangkan sifat ma'nawiyah ini itu terletak di dalam keyakinan dan hati kita. Jadi setelah kita tahu bahwa Allah itu memiliki sifat ilmu, nah sifat ilmu ini ada dalam sifat ma'ani. Nah kemudian sifat ma'nawiyahnya adalah kaunuhu aliman. Setelah kita tahu bahwa Allah ini memiliki sifat ilmu, zat yang maha mengetahui, maka di dalam keyakinan kita harus ada berikutnya itu kaunuhu aliman, bahwasanya Allah itu keberadaannya memiliki sifat maha mengetahui yang bersifat qadim dan qaim. Jadi ilmu Allah ini qadim ini terdahulu, adanya terdahulu. Kemudian qaim itu berarti langgeng, terus menerus, tidak terputus. Nah ini keyakinan ini harus ada. Jadi keyakinan itu ada dalam sifat kaunuhu aliman, bahwa Allah itu keberadaan yang memiliki sifat ilmu, sifat maha mengetahui, ya, berdasarkan sifat ma'ani, yaitu ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi dikatakan bahwa sifat ini azali, yang membedakan dengan sifat ilmu, ya, sifat ilmu. Adapun dalilnya itu sama dengan dalil pada sifat ilmu. Nah, saudara-saudara sekalian, disinilah kita betul-betul meyakini dengan hak bahwa Allah itulah Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selainnya yang berhak disembah, berhak disibadahi, berhak tempat kita bergantung dan sebagainya. Hanya Allah, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi kita orang Islam yang sudah meyakini bahwa Allah itulah Tuhan kita, itulah setepat-tepatnya keyakinan, ya. Itulah setepat-tepatnya keyakinan. Karena hanya zat yang memiliki sifat 20 itulah yang layak dijadikan Tuhan. Hanya zat yang memiliki sifat 20 yang layak dijadikan Tuhan. Zat yang layak disembah, zat yang layak diibadahi. Dan termasuk di sini Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat ilmu dan juga memiliki sifat kaunuhu aliman. Keberadaannya itu zat yang maha mengetahui. Nah, mengetahuinya Allah ini sudah dijelaskan berbeda dengan makhluk. Berbeda dengan makhluk. Pengetahuan Allah itu sangat tidak terbatas, maha luas. Allah maha mengetahui terhadap apa saja, terhadap segala sesuatu, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Nah, ini dipertajam lagi keyakinan ini dalam sifat ma'nawiyah. Setelah kita mengetahui dalam sifat ma'ani bahwa Allah itu memiliki sifat ilmu, maka di dalam keyakinan kita dipertajam lagi, diperkuat lagi bahwa begitulah keberadaan Allah. Lazimnya Tuhan itu begitu. Lazimnya Tuhan itu memiliki sifat maha mengetahui. Bukan sekedar mengetahui, kalau mengetahui saja itu makhluk, manusia. Tetapi Tuhan itu harus maha mengetahui. Tidak bisa dipertuhankan sesuatu apabila tidak maha mengetahui. Dan kemaha mengetahuinya ini adalah maha sempurna. Tidak ada kecacatan tentang ilmu Allah, tidak ada kecacatan dalam pengetahuan Allah. Jadi tidak ada yang tersembunyi
dan tidak ada cacat di dalamnya. Kalau manusia, sepinter-pinternya manusia pasti punya kekurangan, pasti banyak kelemahan, pasti ada cacat di dalam ilmunya. Ya. Nah, ini pentingnya kita memahami tentang sifat kaunul aliman, agar kita menyadari sebagai makhluk Allah bahwa bagaimanapun setinggi-tingginya ilmu manusia itu sangat terbatas. Berapa banyak ilmu yang kita miliki? Ibarat setetes air di tengah samudra yang luas. Setetes air dari paruh burung diteteskan ke air, itu dibandingkan dengan lautan atau 7 samudra. Ilmu Allah tidak akan bisa kita ukur, tidak akan bisa kita hitung. Andaikan samudra yang luas itu dijadikan tinta, kemudian ranting-ranting pohon kita dijadikan penanya, dan daun-daun yang di alam semesta ini dijadikan kertasnya, kemudian kita tuliskan ilmu Allah itu, maka tidak akan habis. Tidak akan habis. Bahkan air laut itu akan surut, akan habis, sementara ilmu Allah tidak akan habis, bisa dituliskan. Begitu maha luasnya. Ini berbicara di alam dunia, belum lagi tentang kemahamengetahuan Allah di alam akhirat nanti. Karena ini terus menerus ilmu Allah itu sampai ke alam akhirat. Setelah kiamat ilmu Allah berjalan. Ya. Ilmu Allah berjalan. Kemahamengetahuan Allah berjalan terus. Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui ketika di alam akhirat itu siapa yang berhak masuk surga, siapa yang berhak masuk neraka, siapa yang akan disiksa, siapa yang akan dapat pahala. Bagaimana nasib seseorang ketika di akhirat nanti, Allah mengetahui. Kita nih hidup dalam dunia, Allah sudah tahu nasib kita di akhirat seperti apa. Nah, inilah saudara-saudara sekalian yang harus kita betul-betul insafi. Kita jangankan nasib kita di akhirat, nasib besok aja kita belum tahu. Nasib besok kita mau apa? Besok kita mau jalan kemana? Besok mau makan apa? Besok mau minum apa? Besok mau ketemu dengan siapa? Kita nggak tahu. Tapi Allah sudah tahu. Antum besok dengan si A akan ketemu dengan si A, itu tahu Allah. Sekarang Allah sudah tahu, Ya. Besok akan terjadi apa pada diri kamu? Allah sudah tahu. Begitu juga nasib kita di akhirat nanti. Di akhir kehidupan kita, Allah tahu. Sudah tahu. Akhir kehidupan kita ini apakah husnul khotimah, taswil khotimah, itu Allah sudah tahu. Nasib kita di yaumil barzah nanti, termasuk di akhirat nanti seperti apa, Allah sudah tahu. Padahal belum terjadi pada diri kita. Nah, ini pentingnya apa? Agar menyadari kita bahwa apapun yang terjadi pada kehidupan kita, baik sebelum kita dilahirkan, termasuk sebelum kita dilahirkan, Allah sudah tahu. Allah mengetahui kita akan dilahirkan dari seorang ibu yang mana, itu Allah sudah tahu. Kita akan diteteskan dari bapak yang mana, Allah sudah tahu. Sebelum lahir, sebelum kita diciptakan, Allah sudah tahu. Dan terlebih-lebih sekarang dalam kehidupan sekarang, ya. Termasuk nanti yang akan datang. Jadi hikmahnya sangat penting. Setelah kita mengetahui bahwa Allah itu maha mengetahui segala sesuatu, ini akan menimbulkan keinsafan di dalam diri kita agar kita itu tidak sembrono. Agar kita itu tidak sembrono, tidak gegabah di dalam menjalani kehidupan, karena Allah tahu tentang keadaan diri kita. Baik yang zahir maupun yang batin, yang terselip di dalam dada kita, di dalam kalbu kita, Allah tahu. Yang terlintas di dalam pikiran kita, Allah tahu. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Makanya jangan coba-coba membohongi Allah. Jangan coba-coba berpura-pura di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah tahu. Karena perbuatan yang demikian itu akan menimbulkan kesia-siaan. Makanya orang munafik sering dikatakan bahwa orang munafik itu menipu Allah. Padahal dijawab oleh Allah, sesungguhnya mereka lah yang tertipu oleh dirinya sendiri. Bagaimana mungkin kita ini bisa menipu Allah? Bagaimana mungkin kita bisa membohongi Allah? Manusia bisa dibohongi, bisa ditipu, Allah tidak bisa. Oleh karena itu jujurlah kepada Allah. Kata kuncinya, bagaimana kita bisa jujur kepada Allah? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah jujurlah terhadap diri sendiri.
Karena begitu juga man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oleh karena itu, kenalilah diri kita sebaik-baiknya. Siapa diri kita ini? Mengenal diri kita bukan hanya mengenal nama, bukan hanya mengenal alamat, bukan hanya mengenal pekerjaan, tidak. Tapi kita harus mengenal jati diri kita siapa sebenarnya. Karakteristik kita harus kita kenal dengan baik. Terlebih-lebih tujuan hidup kita apa? Kita harus kenal. Ini namanya ma'rifatul insan. Makanya ada ma'rifatullah, ya, ada ma'rifatul rasul, ada ma'rifatul insan. Mengenal kepada diri kita sendiri. Itu wajib, harus. Bagaimana kita bisa mengenal Allah Sang Maha Pencipta kalau kita tidak mengenal diri kita sendiri? Oleh karena itu, kenalilah diri kita sebaik-baiknya. Siapa diri kita sebenarnya? Untuk apa kita diciptakan ke alam dunia? Kemudian setelah itu kita akan kemana? Kalau kita sudah mengenal tujuan hidup kita, apa yang harus kita lakukan, bagaimana sebaiknya kita hidup di alam dunia, berarti kita memiliki arah hidup yang jelas di dalam kehidupan ini. Karena setiap perjalanan pasti ada awal dan akhirnya. Awal perjalanan kita adalah di alam rahim. Setelah alam ruh, alam rahim, kemudian akhir perjalanan kita adalah di yaumil barzakh. Itu akhir perjalanan hidup manusia, yaitu ketika meninggal. Tetapi perjalanan menuju akhirat masih sangat panjang. Berada di alam barzakh saja, itu sampai menunggu hari kiamat. Kita tidak tahu kapan kiamat terjadi. Berarti selama itulah orang berada di alam persinggahan yang disebut dengan alam barzakh. Alam menunggu terjadinya kiamat. Kembali lagi, maka jujurlah kepada diri sendiri, ya. Kita harus jujur kepada diri sendiri, harus mengenal diri kita dengan cara jujur kepada diri sendiri. Kalau kita sudah berani membohongi diri sendiri, berarti membohongi Allah. Lebih-lebihlah dia akan mudah untuk membohongi orang lain. Belajarlah kita untuk selalu jujur kepada diri sendiri. Contohnya begini, kalau kita memang pernah melakukan kesalahan, akui bahwa itu adalah kesalahan. Akui dalam diri kita, jangan ngelak. Kita pernah melakukan maksiat, akui dalam diri kita, ya Allah, saya melakukan maksiat, ya Allah. Akui, saya telah melanggar perintahmu, ya Allah. Akui dalam diri, tidak usah cerita sama orang, nggak apa-apa. Untuk belajar jujur itu begitu. Jangan ngeles. Justru kita melakukan kesalahan, tapi enggak, itu mah bukan kesalahan. Itu mah biasa kok. Ini ngeles namanya. Jangan dilakukan. Kalau kita terbiasa ngeles seperti itu, maka kita akan semakin jauh dari pengenalan kepada Allah. Seakan-akan Allah tidak tahu apa yang kita lakukan. Seakan-akan Allah tidak tahu bahwa kita ngeles. Itu kuncinya apabila kita ingin mengenal Allah. Pertama adalah kenali diri kita dengan cara jujur kepada diri sendiri. Kalau kita pernah melakukan kesalahan, aku, ya Allah, saya melakukan kesalahan. Ini juga jalan menuju taubat. Ya Allah, saya melakukan maksiat. Akui juga dalam diri kita. Terus begitu seperti itu. Ini akan memudahkan kita untuk menuju pintu taubat. Orang yang susah taubat itu karena tidak pernah mengakui bahwa dia melakukan kesalahan. Dia melakukan dosa. Bahkan selalu mengingkari. Saya nggak melakukan kesalahan, saya nggak melakukan dosa kok. Itu biasa. Inilah. Ini kata-kata tipuan dari setan sebetulnya. Agar kita merasa aman dari segala bentuk dosa. Artinya ada orang yang merasa nyaman dan aman ketika melakukan kesalahan. Nah, berarti dia tidak mengenal Allah. Berarti dia tidak mengenal ilmunya Allah. Bahwa Allah itu mengetahui setiap perbuatan kita. Akui saja. Walaupun tidak harus diumbar di hadapan manusia, memang tidak harus. Yang penting akui diri kita, karena Allah tahu. Ketika kita mengakui, ya Allah, saya berbuat kesalahan, maafkanlah saya. Itu akan memudahkan kita untuk taubat nantinya. Memudahkan jalan kita untuk mendapatkan hidayah. Tapi kalau kita selalu ngeles setiap kesalahan yang kita lakukan, tidak mau menerima bahwa itu adalah sebuah kesalahan pada diri kita, sulit untuk mendapatkan hidayah dan taubat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini salah satu hikmah agar kita, ketika kita mengetahui sifat dua Allah yang kaunu aliman, bahwa Allah itu maha mengetahui, ilmu Allah itu maha luas. Selain itu, saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah mengetahui bahwa Allah itu maha pemilik ilmu, maha luas ilmunya, maka
akan timbullah kesadaran di dalam diri kita bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini manusia dhaif, kita ini manusia lemah. Tidak akan merasa hebat. Setinggi apapun ilmu yang kita miliki, kita tidak merasa hebat. Karena begitu maha luasnya ilmu Allah. Ada peribahasa di atas langit, ada langit. Ini menimbulkan sikap tawadu di dalam diri kita. Setinggi apapun pengetahuan dan ilmu yang kita miliki, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmahnya bertauhid dari sifat kaum mu'minin. Sehingga kita merasa dhaif, merasa rendah hati, menimbulkan sikap rendah hati, tawadhu istilahnya, walaupun dia orang berilmu. Maka akan terhindarlah dari penyakit batin, ujub dan takabur. Karena ujub dan takabur ini sifat yang dimiliki oleh iblis laknatullah. Makanya iblis dilaknat itu karena ujub, karena takabur. Dia tidak mengakui Adam sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara sekalian, ada beberapa ayat di sini yang bisa kita baca di dalam surat Al-Baqarah ayat 29 di situ menunjukkan. Mulai dari ayat 29, 30, 31, kemudian 32 dan 33 dan 29 sampai 33. Di situ bercerita tentang bagaimana luasnya ilmu Allah. Allah menyampaikan dalam firman-Nya bahwa itulah Aku adalah zat yang maha mengetahui. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 29 di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, tsumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawati, wa huwa bikulli syai'in 'alim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan bagi kamu semua apa yang ada di bumi. Sumastawa ila samai, kemudian dia bersemayam di atas langit. Fasawwahuna sab'a samawat, kemudian menyempurnakan langit itu menjadi 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Nah, Allah sudah menjelaskan di sini bahwa Allah lah yang menciptakan langit menjadi 7 lapis. Allah menciptakan bumi dengan segala apa yang diisinya, segala isinya untuk kamu. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu di bumi ini untuk kamu. Dan Allah juga menciptakan 7 lapis langit. Kemudian ditutup dengan kalimat dalam ayat 29 ini, wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, ini adalah dalilnya. Dialah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Kalau sudah berbicara segala sesuatu, berarti tidak ada yang tercecer lagi, tidak ada yang terkecuali lagi. Segala sesuatu, kita mau berbicara apa saja Allah mengetahui. Mau berbicara apa saja itu ada dalam ilmunya Allah. Oleh karena itu, mohonlah kepada Allah untuk mendapatkan ilmunya. Tapi ketika mendapatkan ilmunya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita merasakan bahwa itu belum seberapa. Setetes saja mungkin tidak ada dari ilmunya Allah. Kemudian di dalam ayat berikutnya, ayat 30 di sini menceritakan tentang bagaimana Allah akan menciptakan Adam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yusfidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, itu katanya di situ kata kuncinya. Wa idz qala rabbuka lil malaikah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwasanya aku akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah, yaitu Adam. Qalu, berkata para malaikat nih, berkata, ataj'alu fiha ma yusfidu fiha wa yasfiku ad-dima. Malaikat berkata, apakah engkau wahai Tuhan akan menciptakan orang-orang mayufsidu fiha, yang akan berbuat kerusakan di muka bumi, wa yasfiku ad-dima, dan akan menumpahkan darah? Malaikat bertanya pada Allah. Karena sebelum Nabi Adam diciptakan ada makhluk lain yang kerjanya hanya rusuh, menumpahkan darah dan berbuat kerusakan. Nah, berkaca dari itu, dari pengalaman itu, malaikat kemudian bertanya kepada Allah,
Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang sama, yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi, ya Allah? Kata malaikat. Nah, itu ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ini selalu mensucikan engkau dan memuji engkau dan membersihkan engkau, nama-nama engkau, ya Allah. Malaikat memang ditugaskan seperti itu, untuk bertasbih, bertahmid, mensucikan Allah, turut untuk patuh kepada perintah Allah. Jadi malaikat mengatakan, apakah tidak cukup kami ini, para malaikat ini, makhluk yang selalu bertasbih, bertahmid kepada Allah, tidak kepada engkau, tidak pernah bermaksiat? Apa jawab Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah mengatakan, inni a'lamu. Ya. Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, itu jawabannya. Malaikat aja nggak tahu kalau tidak diberitahu oleh Allah. Allah menjawab seperti itu. Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, kata Allah. Malaikat yang dekat dengan Allah saja tidak tahu, kecuali kalau diberitahu oleh Allah. Apalagilah kita. Jadi sesungguhnya apa yang kita ketahui ini karena dikasih tahu oleh Allah, diberitahu oleh Allah, dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita tidak dikasih tahu, tidak diberitahu oleh Allah, tidak dikasih ilmu Allah, maka kita menjadi manusia yang tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah ketika kita faham tentang sesuatu, mengerti tentang sesuatu, mendapatkan ilmu sesuatu. Bersyukurlah kepada Allah, selama munajat kepada Allah agar ilmu itu bermanfaat bagi kita fid dunya wal akhirah. Amin. Tugas berikutnya setelah kita mendapatkan ilmu bukan hanya diterima begitu saja. Karena di dalam ilmu itu ada amanah di dalamnya. Setiap apa yang Allah berikan kepada kita itu merupakan amanah yang harus ditunaikan. Kita diberi harta, ada amanah di dalamnya untuk mentasyarufkan harta itu sesuai dengan perintah Allah. Kita dikasih jabatan oleh Allah, ada amanah di dalamnya agar kita menggunakan jabatan itu sesuai dengan perintah Allah. Begitu juga ketika kita dikasih ilmu oleh Allah, maka di situ ada titipan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengamalkan ilmu itu bagi kemaslahatan dirinya dan umat manusia. Jadi ilmu yang kita pahami, yang sudah kita dapatkan itu bukan hanya untuk disimpan, tetapi harus disampaikan, didakwahkan kepada manusia-manusia lain. Dan kemudian harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, beramalah dengan ilmu. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan harus bersanadkan ilmu. Bukan prasangka, bukan zon. Ini penting, saudara-saudara. Jadi apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita lakukan itu harus ada pertanggungjawaban ilmiahnya. Harus ada pertanggungjawaban ilmunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ada sanadnya, harus ada dasarnya. Sebab apa yang kita pikirkan, kita bicarakan, dan kita lakukan yang tidak berdasarkan ilmu itu namanya zon. Itu prasangka. Dan yang namanya zon itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa dijadikan hujah, tidak bisa dijadikan andalan. Hanya kalimat dan perbuatan yang berdasarkan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan di sisi manusia, terlebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika nanti kita dihisab di hadapan Allah, itu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Kalau jawaban kita nanti di hadapan Allah itu berdasarkan zon, maka itu akan tertolak. Tapi harus berdasarkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sabda Rasulullah merupakan penjabaran detail daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah sikap hidup kita. Begitulah seharusnya cara berpikir kita, cara berbicara kita, dan cara berbuat kita. Maka insya Allah kita akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di dalam jalan yang benar. Siratal mustaqim.
Makanya kita sering berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Kita memohon kepada Allah agar ditunjuki jalan yang lurus. Oleh karena itu, di dalam doa seperti itu, dalam amaliyahnya harus sesuai dengan permohonan kita. Mulai sekarang biasakanlah kita berbicara berdasarkan sanad ilmu, berpikir berdasarkan sanad ilmu, dan juga bertindak berdasarkan sanad ilmu. Maka insya Allah cara berpikir, merasa, dan beramal kita atau melakukan kita akan teratur, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Inilah salah satunya hikmah daripada kita mempelajari ilmu, saudara-saudara. Oleh karena itu, orang-orang yang berilmu dan beramal, ilmu dan amal ini tidak bisa dipisahkan. Ibarat satu keping mata uang logam dengan dua sisi. Tidak bisa dipisahkan, ilmu dan amal. Tidak bisa dipisahkan. Ilmu saja tanpa amal. Al-ilmu bila amal kas-sajaratin bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan itu ibarat pohon yang tidak berbuah. Oleh karena itu mutlak ilmu terus diamalkan. Jadi ilmu yang tidak diamalkan itu ibarat pohon yang tidak berbuah. Tidak ada nilainya. Kalau seseorang menanam tanaman itu diharapkan buahnya bermanfaat bagi yang lain. Itulah nilai ilmu. Nah, termasuk ilmu yang bermanfaat akan menjadi bekal bagi kita di akhirat nanti. Salah satunya di antara tiga yang lain. Selain sedekah jariyah, anak yang soleh yang mendoakan, kemudian ilmu yang bermanfaat salah satunya. Oleh karena itu jadikanlah, berusahalah agar ilmu yang kita miliki ini bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat, umat manusia secara keseluruhan. Sehingga kehadiran kita di muka bumi ini menjadi rahmatan lil alamin. Khairun nas ayun tafa'un nas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, dalam penjelasan yang singkat ini kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang berilmu dan beramal. Amin. Sehingga kita menjadi sebaik-baik umat yang bermanfaat bagi orang lain. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.